Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang guru sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Oke anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tema yang ke-8. Tentang apa anak-anak? Ya, peristiwa alam. Kita akan memasuki ke subtema 2, kemarau. Ya, musim kemarau. Nah, di sini ya anak-anak, di Indonesia itu ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Sebaliknya, pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali, bintang-bintang berkelip cantik. Tetapi, musim kemarau menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat akan kesulitan air bersih. Nah, sehingga Pak Tani sawah Pak Tani pun menjadi kering. Karena apa? Air sangat penting untuk kehidupan. Oke anak-anak, sekarang kalian buka di halaman 59. Di situ ada Siti dan teman-teman baru sedang bermain. Ya, kegiatan apa yang cocok di musim kemarau ini? Ya, tamasya ke pantai, berkebun. Itu adalah bersepeda, berenang. Itu cocok sekali untuk kegiatan di musim kemarau. Kita baca dulu percakapannya. Kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Oke anak-anak, dari percakapan tadi apa yang bisa kita lihat ya? Ada kalimat pujian. Kalimat pujian itu apa? Sesuatu yang positif yang ditujukan pada seseorang ya, tentunya dengan hati yang tulus ya, yang jujur ya. Jadi sesuatu ucapan yang positif membuat orang yang dipuji itu senang. Nah, kita lanjutkan lagi percakapannya. Dayu bermain bersama Beni. Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh. Hebat sekali. Nah, setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga pandai yang bermain egrang. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh ya, nanti sore kita ke balai desa yuk, kita akan belajar menari bersama. Ayo, asik sekali bisa menari bersama. Oke, dari percakapan yang tadi, setiap anak mempunyai kepandaian yang berbeda. Ada yang pintar bermain egrang, ada yang pintar apalagi tadi? Ya, belajar keseimbangan. Nah, karena masing-masing anak itu mempunyai karakter dan kepandaian yang berbeda-beda. Coba kita tulis ya kalimat pujian nanti ini contohnya ya. Ini kalimat pujian ini sudah dipelajari di tema-tema sebelumnya, tapi tak ada salahnya kita ulangi ya. Contohnya, suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Nah, itu kalimat pujian. Terus ini Bu Guru kasih contoh lagi. Edo, kamu rajin sekali. Lani, kamu baik sekali, suka menolong orang. Nah, ini tentunya kalian juga bisa membuatnya sendiri. Nah, 4, 5, 6 kalian buat sendiri ya. Oke. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air.
Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Oke, kita tidak boleh boros air. Jadi, bagaimana cara berhemat air bersih? Ya, yang pertama, ini Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Lihat nih di gambarnya. Yang kedua yang kita lakukan adalah setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Nah, setelah cuci tangan, kalian menutup keran dengan rapat. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Kompos itu apa, anak-anak? Ya, daun-daun kering ya, pupuk ya, termasuk pupuk. Nanti diletakkan di sekitar tanaman. Kemudian yang keempat, mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, itu anak-anak cara menghemat air bersih. Kemudian kita lanjutkan, ini ada gambar anak-anak yang sedang menari. Mereka menari di balai desa. Dengan cara bagaimana? Ya, menari itu dengan gerakan ya, unsur gerak. Gerak itu meliputi dari kepala sampai kaki. Terus unsur tari yang lainnya apa? Selain gerak, irama. Irama itu membantu penari untuk mengatur gerakan agar lebih hidup ya. Itu irama. Kemudian perasaan. Menari itu juga memakai perasaan, ekspresi. Sedang sedih atau sedang senang, ceria, seperti itu. Menjelaskan perasaan, ekspresinya. Kemudian unsur yang keempat itu wujud. Nah, merupakan tampilan tarian yang harus dapat menjelaskan karakternya. Nah, penarinya itu mau menjelaskan karakter yang seperti apa. Kalau ini gerakan badan, tangan, kaki. Nah, lihat ini gambarnya, mereka merentangkan, kemudian berayun, meloncat ke kanan dan ke kiri, tentunya sesuai irama atau sesuai hitungan. Nah, anak-anak, karena merasa kepanasan ya, Edo dan teman-teman bermain di sungai. Nah, mereka duduk-duduk di sungai. Tentunya harus hati-hati ya ketika bermain di sungai ataupun di kolam renang. Nah, itu harus hati-hati, cari tempat yang dangkal ya, yang tidak terlalu dalam karena bisa berbahaya. Nih, mereka sedang duduk di tepi sungai dan akan membuat apa, anak-anak? Badan terasa segar. Selanjutnya, cuaca pada musim kemarau selalu cerah, hari semakin sore, matahari tenggelam, langit berwarna jingga. Nih, ada percakapan antara Edo dan teman-teman. Asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiram air ke badan. Betul, tidak hanya ke badan, tetapi juga di kepala. Padahal airnya dingin. Nah, di sini ada kalimat pujian lagi ya. Kamu hebat, Udin. Kamu berani menyiram air ke badan. Berarti ini kalimat pujian. Ada 6 ya. Ke halaman selanjutnya, kalian beri tanda centang untuk kalimat yang termasuk kalimat pujian. Coba kita beri centang ya. Yang mana ini? Oke, nomor 3, kamu hebat, Udin, berani menyiram air ke kepala. Lagi, nomor 5, cepat sekali kakimu bergerak di dalam air. Kemudian, kakimu sangat lincah memainkan air. Nah, kira-kira tanggapannya apa, anak-anak? Ya, iya, Udin berani sekali. Kemudian, betul, cepat sekali gerak kakinya. Terus, yang keenam, iya, kakinya lincah sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat pujian. Tentunya bisa kalian misalkan dengan tanggapan, iya, terima kasih,
begitu juga boleh. Nah, anak-anak, sekarang kita membaca. Nah, pada halaman berikutnya, alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih berseri menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Oke anak-anak, setelah kita membaca, di dalam teks tadi temukan kalimat pujiannya. Contohnya yang sudah dilingkari ini. Merdu sekali kicauan burung itu. Nah, apakah ada kalimat lain? Coba yuk kita cari. Nah, mana ya? Nih, wangi sekali aroma bunga itu. Nah, termasuk pujian. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Nah, ini juga termasuk pujian. Oke anak-anak, setelah kita membaca, kita akan amati gambar ini, yaitu tentang menimbang berat benda. Nah, halaman 74 ya, 74. Nah, menggunakan apa ini? Ada penggaris, kemudian ada gantungan baju. Nah, termasuk alat ukur tidak baku ya, ini ya. Alat ukur tidak baku. Tidak baku artinya berbeda-beda atau berubah-ubah. Mereka juga menggunakan siapa ini? Ya, menggunakan buku dan kelereng. Tentunya seperti gambar itu kalian bisa praktek sendiri. Contohnya ini. Ada sebuah, kita siapkan penggaris, kemudian ada piring plastik. Ya, biar seimbang akan ini ada apa ya ini? Ada buku. Nih, biar seimbang ya. Nah, contohnya kalau yang di bawah ini menggunakan gantungan baju. Ini dimasukkan plastik ya. Berapa berat sebuah sendok? Oh, beratnya sama dengan, biar seimbang, 1, 2, 3, 4, 5 kelereng. Kemudian kita akan berlatih menimbang. Nah, Benny menimbang penggaris, ada nama bendanya. Lihat ini namanya tabel ya anak-anak ya. Nama benda, buku tulis itu ada 5 butir kelereng. Kemudian tempat pensil 8 butir, kelereng, buku gambar 7 butir. Kita jawab. Pertanyaan yang pertama, benda mana yang paling berat? Tentunya paling berat itu paling banyak kelerengnya. Dari 3 benda ini yang paling banyak benda apa? Buku tulis 5, tempat pensil 8, buku gambar 7. Nah, paling banyak 8. Berarti kalian tulis di sini. Ya, tempat pensil. Benda manakah yang paling ringan? Ya, buku tulis. Kenapa buku tulis? Karena kelerengnya paling sedikit. Urutkan benda pada tabel di atas. Diurutkan dari yang paling ringan. Ditulis dulu yang paling ringan tadi apa? Buku tulis, kemudian buku gambar, yang terakhir tempat pensil. Nah, kalian tulis. Kemudian urutkan dari yang paling berat. Nah, beratnya ini dari yang paling banyak kelerengnya, 8, 7, 5. Berarti apa dulu nama bendanya? Tempat pensil, buku gambar, yang terakhir buku tulis. Nah, yang selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Mudah ya, dengan melihat tabel. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Benny menceritakan kegiatannya. Dia bercerita tentang musim kemarau kepada teman-temannya. Dia mempunyai aturan ya di rumahnya. Nah, contohnya apa? Matikan keran jika sudah selesai digunakan. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore.
Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan berdebu. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, keran dinyalakan. Nah, anak-anak, tentunya kamu juga mempunyai aturan sendiri ya di rumah kalian bagaimana cara menggunakan air bersih biar tidak boros. Kita lanjutkan. Nah, ini di musim kemarau itu enak ya untuk bermain di sungai, bermain di luar rumah. Nah, tentunya cari yang dangkal ya, tidak boleh terlalu dalam. Ini juga ya, Udin dan teman-teman ingin bermain bersama. Tentunya harus minta izin dulu kepada orang tua. Nah, ini contohnya anak-anak. Mereka bermain di pinggir sungai, mereka berdiri, kemudian jongkok, lalu duduk. Lihat ini, mereka berdiri di tepi ya, di pinggiran. Nah, kemudian mereka jongkok, ini ya, gambar yang kedua ini jongkok, yang ketiga mereka duduk. Nah, mereka juga membawa bola anak-anak ya, saling mengoper bola. Ini adalah aktivitas di air. Nah, ini juga tulis kalimat dengan rapi. Kalian menyalin ini ya. Ayo kita bermain air ya, disesuaikan. Berarti ini apa? Kalau ada ayo, ya kalimat ajakan. Ciri-ciri kalimat ajakan apa? Diawali atau ada kata ayo, yuk, dan mari. Kalau gambar kedua contohnya apa anak-anak? Ya, yuk bermain petak umpet. Nah, karena ini menyesuaikan gambarnya ya. Nah, untuk yang lainnya kalian kerjakan sendiri. Nah, kita amati siapa ya sedang menari ini. Mereka menirukan gerakan burung mengikuti irama, seperti rentangan tangannya bagaikan sayap burung. Nah, lihat ini. Adakah yang pintar menari? Ya. Nih. Kemudian mereka mengangguk-anggukkan seperti burung mencari makan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nih, mereka setelah menari ya. Nah, ini di balai desa. Kemudian di sekolah mereka bercerita tentang apa ya? Ternyata ada beberapa tempat yang mengalami kesulitan air bersih. Ini kita amati ya gambarnya. Oke, kita baca dulu percakapannya. Apa yang kamu lihat dari gambar ini, Lani? Mengapa mereka antri? Itu gambar orang yang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Saya tahu. Bapak Ibu silahkan antri dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Nah, ada kata mari. Nah, ada kata ayo. Ya anak-anak ya. Nah, dari percakapan tadi apa yang bisa kita petik? Karena udara terasa panas, hujan tidak turun menyebabkan kekeringan. Dan beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Nah, dengan begitu kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Tidak boleh boros ya anak-anak ya. Dan yang perlu kita lakukan adalah banyak menanam pohon. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar dan jangan pernah lelah menjadi anak yang baik, anak yang solih dan solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.